Baik Bu In, Ya, kita lanjutkan. tes semangat dulu. Masih semangat? Selamat pagi. Sekali lagi. Semangat pagi. Oke, SMA Negeri 1 Parigi. Oke, kita langsung saja Bu In. Ya. Kita masuk ke sesi kedua. Mari kita serahkan ke moderator kita untuk memandu talkshow sesi kedua. Kami persilahkan. Ya, luar biasa, terima kasih MC kita. Kalau mengutip tadi lagu, semoga tercapai keinginanmu. Ya, oke. Bagus ya, nanti masih ada talent yang lainnya. Kita masuki ke sesi kedua. Masih lama. Kalau tadi ada birokrat profesional, sekarang kita pindah gelombang. Pasti di sini ada yang ingin jadi pengusaha sukses. Ingin jadi pengusaha sukses? Alhamdulillah pada pagi ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Teh Haji Diana Surman, ya didampingi juga oleh Bapak di belakang, Pak Haji Surman. Hatur nuhun Pak. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran. Ya. Kemudian nanti yang kedua dari pengusaha kita yang luar biasa, bahkan ini sponsor kaos, itu siapa lagi sih kalau yang bukan Kang Uus tuh, yang biasa dipanggil Kang Us Dek. Lengkapnya Kang Us Supriyatna. Untuk kesempatan pertama 15 menit untuk Teh Haji Surman. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di daerah Cumblengan, Cimerak ya. Jangan cari di Google. Kenapa? Karena saking nyungsepnya daerah saya tidak pernah akan Anda temukan, oke? Adik-adik Kepala SMA Negeri Pangandaran, kakak kelas saya yang saya hormati, Parigi, Masya Allah, kakak-kakak kelas ini, rekan juga, adik-adik kelas yang saya cintai. Alhamdulillah saya kembali muda lagi. Serasa tahun 82 saya masuk ke SMA ini. Saya akan apresiasi buat kalian 500.000. Ada yang mau uang enggak? Mana yang mau uang? 500.000 saya nggak bohong. Dengan catatan jawab dengan jujur, oke? Jawab saya dengan jujur. Dan ini suatu pengalaman. Dulu biasa aja, tapi sekarang terasa menyakitkan, dan mudah-mudahan kalian tidak pernah mengalaminya ya. Zaman minggu pertama masuk SMA Negeri Parigi ini, kita ada ospek ya. Dan dulu ospek orientasi pengenalan sekolah. Di minggu pertama adik-adik ini kan pakai seragam SMP ya, sama. Minggu kedua otomatis harus pakai putih abu, oke? Yang saya alami, Anda harus tahu jujur. Di belakang ada suami saya. Halo Papa, I love you. Maaf Papa, saya belum pernah bercerita. Sekian puluh tahun, 40 tahun kemudian, ketika saya meninggalkan SMA Negeri Parigi ini, saya baru berbagi dan bercerita. Anda jawab dengan jujur. Hari pertama hari Senin, saya harus siap-siap untuk pergi ke SMA Negeri Parigi ini. Saya tinggal di saudara, masih di Cijulang, saya bingung. Ke atas saya pakai baju SMP putih, bawah saya bingung. Kenapa? Karena saya belum punya, di hari pertama sekolah saya belum punya baju warna abu.
hari pertama masuk sekolah. Kebetulan saya punya temen, cuma dia namanya Nung, dia masuk SMA PGRI, punya kakak kelas 3, roknya sudah dikasihkan ke saya. Alhamdulillah hari itu saya bisa masuk sekolah dengan pakaian putih abu. Ada yang seperti saya? Angkat tangan, silahkan ke depan. Ada? Jangan malu-malu. Saya panggil Anda, silahkan ke depan. Yang hari pertama memakai baju putih abu itu bekas orang. Ada tidak? Ada? Saya? Sini sayang. Ada yang lain? Ke depan semua. Yang pernah hari pertama masuk SMA Negeri Parigi yang kita cintai ini, roknya pakai bekas orang. Masuk, naik ke depan. Ya, ayo ke depan semua. Silahkan. Saya panggil Anda, kemarilah sebelum Tuhan memanggil Anda. Ayo. Bagi yang rok abunya yang bukan pinjam, yang dikasih orang. Karena orang tuanya tidak sanggup membelikan rok warna abu yang baru. Berapa orang? Betul? Nggak bohong? Pertama masuk sekolah. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta untuk kalian. Ya, karena durasi mohon maaf, silahkan bagian seorang satu. Silahkan. Oke. Ya, silahkan sayang. Sukses selalu buat kalian semua. Amin. Ya. Berapa orang ini? Ada berapa? Kurang nggak? Kang, hitung Kang. Oke. Sebentar sayang. Ini nak. Alhamdulillah hanya 10 orang dari 1 orang ya. Hanya sedikit orang, persentasenya kecil sekali. Alhamdulillah berarti Tuhan menciptakan kalian ketika beliau sedang tersenyum. Kalau yang lain Dek, yang lain semuanya sarjana. Semuanya sarjana hebat-hebat. Saya hanya alumnus SMA Negeri Parigi, tidak pernah kuliah. Tapi saya punya keinginan untuk maju. Kenapa? Kalau nggak kerja keras waktu itu saya berpikir saya nggak makan. Oke? Alhamdulillah kampus ini juga yang mempertemukan saya dengan suami saya. Insya Allah sampai maut memisahkan kami akan tetap bersama. Betul. Ketika pindah saya kos di sini, ketemu beliau, alhamdulillah saat itu thank you Papa. Saya dibiayai oleh beliau sehingga sekolah, dari biaya sekolah, biaya apa sebelum menikah beliau udah rela membiayai saya. Alhamdulillah. Dari situ saya berpikir, sempat saya berdoa, ya Allah, suatu saat nanti mudah-mudahan saya bisa menjahit, saya bisa bikin baju sendiri supaya saya bisa memakai baju yang baru. Amin, itu kata malaikat rahmat. Alhamdulillah sekarang saya punya konveksi dengan 23 orang penjahit, punya toko baju dengan 13 orang karyawan juga, alhamdulillah. Ketika saya belum kenal suami saya dikasih ongkos biaya dari Cimerak Rp500, itu harus cukup untuk 1 minggu. Ongkos Cimerak Cijulang Rp25, Cijulang Parigi Rp25, sudah 50, berarti ongkosnya bolak balik Rp100, sisa 400, dan itu harus cukup buat makan. Kalau beras saya bawa masak sendiri. Itu sebelum ketemu kau sayang itu. Nah sekarang 500.000 lagi saya kasih. Kenapa?
Kalau orang berpuasa Senin dan Kamis sunnah Rasul atau puasa di hari lahir, bagi saya tidak. Saya berpuasa ketika uang sudah habis, nggak bisa jajan, malu saya nggak pergi ke kantin. Senin, Selasa, Rabu oke, saya masih bisa jajan, tapi ketika hari Kamis, Jumat, Sabtu saya berpuasa. Siapa yang hari ini berpuasa angkat tangan? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti kalian punya uang. Alhamdulillah. Selanjutnya, ketika saya orang-orang jajan, ya Allah kapan ya saya bisa jajan kayak mereka. Ternyata Tuhan mendengar doa saya. Sekarang saya punya 2 toko oleh-oleh, alhamdulillah. Dan yang terakhir ada cerita. Ketika tahun 1975 mungkin kuping kalian juga belum ada ya. Saya ke Cimerak, ada pengaspalan jalan pertama. Ibu saya pernah bilang, karena yang pemborongnya itu perempuan, ibu saya pernah bilang, Nona, kalau kamu sudah besar nanti kamulah jadi seperti itu. Alhamdulillah Tuhan pun mendengar doa ibu saya. Doa ibu saya, alhamdulillah. Sampai detik ini saya sudah punya 6 perusahaan konstruksi. Mohon maaf bukan sombong, kalian harus lebih maju dari saya. Saya hanya ijazah SMA. Mohon maaf, saya memperkerjakan 3 orang sarjana teknik sipil, Kang. 3 orang sarjana teknik sipil, mereka untuk kerjaan konstruksi saya, alhamdulillah. Kenapa saya cerita itu? Saya yakin kalian tidak semuanya tidak sempurna, kalian tidak orang kaya semua, kalian orang tidak mampu semua, tapi jangan takut, Tuhan akan mendengar doa-doa kalian. Yang pertama, tolong sayangi ibumu, tolong hormati ibu bapakmu. Tanpa beliau kita tidak berarti apa-apa. Hapunten. Sanes kanten kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa? I love you. Luar biasa. Berikan sekali lagi aplaus buat Teh Haji Diana Surman. Cik. Iya, sesi kedua sudah selesai, penyaji pertama. Ada yang lebih seru lagi tentunya ya. Dahsyatnya SMA Negeri 1 Parigi. Bangga adik-adik semuanya ya. Seperti beliau, luar biasa. Wah, angpaunya juga luar biasa. Nah, tidak akan kalah serunya juga narasumber berikutnya. Kita berikan aplaus kepada Kang Haji Usdek. Bangga Kang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hidup SMA Parigi. Woi, bro, sini dulu lihatnya. Serius dulu nih. Lihat senior-senior kita ini. Jangan konsen sendiri-sendiri. Kita ini mau berbagi ilmu dengan adik-adik sekalian. Coba sebentar konsentrasi dulu. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parigi, teman-teman narasumber yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Uus Supriyatna, suka dipanggil Usdek. Saya lahir Ciamis 23 September 71, alumni SMA Negeri 1 Parigi 91, tepatnya tinggal di Kecamatan Padaherang, Kampung Mangunjaya. Saya ke SMA Negeri 1 Parigi itu sempat tinggal kos di Jati sama beliau Pak Usep Setiawan. Begitu
lulus SMA 91, yang lain itu biasanya kan langsung kuliah. Ada yang ke Unpad, seperti Pak Usep, ke STAN, dan sebagainya. Saya kuliahnya malah tahun 99, QQ. Karena beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi. Awal karir saya, tahun 92, tanggal 3 Februari, saya jadi Satpam ITB selama 12 tahun 3 bulan. Dan sempat menjadi PNS 2 tahun. Saya mengalami rektor waktu itu Profesor Aris Munandar, Lilik Hendrajaya, sama Profesor Kadiman. Kebetulan di ITB saya satpam, seperti yang tadi saya ceritakan, saya jadi intel, Pak. Jadi saya kenal aktivis yang seperti sekarang Arya Mahendra Sinulinga, Bahru Rozi, seperti beliau lah. Ini beliau juga salah satu aktivis, tapi beliau di Unpad. Kalau ndak tahan, pernah ditahan juga ya bos ya. Zaman Pak Harto beliau juga sempat begitulah kira-kira. Nah, saya sebagai intel Satpam ITB 12 tahun 3 bulan. Pada tahun 99 saya masuk kuliah di Unpas. Itu jurusannya FKIP. Jadi gelar saya tuh SPD, Sarjana Pendidikan. Tahun 97 saya bergabung dengan Dr. Insinyur Dance Kardana. Itu dosen sipil ITB. Saya bergabung di konsultan waktu itu PT Sapta Adi Pratama. Pada tahun 2000-an, 2001 kalau nggak salah, saya harus memilih antara PNS atau saya kerja di konsultan. Akhirnya saya memutuskan kerja di konsultan, PNS-nya saya tinggalkan. Alhamdulillah waktu itu dapat pesangon 12.300.000. Begitu saya keluar, ibu saya menangis. Kenapa, nak? Kamu keluar dari PNS? Dulu orang kampung seperti ibu saya berharap kita kan jadi PNS, Pak. Kamu itu jadi PNS tidak menjual sawah, tidak nyogok, tidak berjual kebo. Kenapa Anda keluar? Hidup itu pilihan. Jadi bismillah waktu itu dengan doa restu orang tua, saya memilih di konsultan. Perkembangan zaman selang dengan berbagai waktu, alhamdulillah saya sempat menjadi direktur utama, sempat jadi komisaris, dan alhamdulillah sampai sekarang. Nah, untuk mengembangkan usaha, karena saya cita-cita ingin balik kampung. Setelah berhenti di kota, saya pengen balik kampung. Saya punya usaha distro, ada di Tasik, di Mitra Batik, namanya Usdek. Ada mebeler di Padaherang, ada bakso, di Bandung juga ada konveksi. Pokoknya adik-adik sekalian, kalau nanti ada tulisan brand Usdek, itulah insya Allah punya saya. Tadi ibu ini sudah berbagi, nah hari ini kan hari Jumat, berbagi juga. Saya punya sejarah. Sekarang siapa yang kaos kakinya bolong ke depan? Silakan. Ada lagi? Coba lihat yang bolongnya dibuka dulu. Terima kasih. Lihat dulu kaos kakinya. Jangan disobek. Mana? Oh iya. Ya. Mana lihat? Ya. Mana lihat?
Lihat. Mana lihat? Mana lihat? Mana lihat? Mana? Yang bolongnya mana? Oh, ya, ya, ya. Jadi nanti tolong pulang dari sini belilah kaos kaki supaya tidak bolong lagi kaos kakinya. Terima kasih, silakan. Terima kasih adik-adikku semuanya yang saya cintai, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, teman-teman narasumber yang saya hormati. Kira-kira kiat-kiat saya begitu, perjalanan saya sampai bisa ketemu kembali di reuni akbar tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus buat Kang Haji Usdek. Luar biasa. Mangga, sebutkan namanya dari kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devda Ramadhani, saya dari kelas 11 IPA 1. Pertanyaan saya ditujukan untuk Ibu Diana dan Bapak Uus. Di dalam jenjang karir dan usaha yang Bapak dan Ibu kerjakan, terdapat banyak bidang, tidak hanya satu. Ada makanan, fashion, dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kalian memulai usaha kalian sehingga bisa menyebar begitu banyak bidang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mohon maaf tadi siapa? Kalian. Bapak ibu gitu loh. Ya. Ya. Baik, ini ditujukan kepada keduanya secara singkat saja. Bagaimana caranya mengelola perusahaan yang tadi begitu banyaknya? Mangga, siapa dulu? Terima kasih. Jadi karena mungkin ya karakter saya itu tidak nyaman di zona nyaman. Kayak misalkan waktu itu saya sudah jadi PNS itu kan sebenarnya zona nyaman. Nah saya pertama dapat usaha di konsultan, sudah bagus berkembang segala macam, itu zona nyaman. Nah jadi pada prinsipnya pribadi saya itu tidak mau di zona nyaman, selalu pengen berkembang dan berkembang. Karena apa? Ilmunya saya itu usaha bukan untuk diri sendiri. Jadi pengen hidup saya ini berguna bagi tetangga, bagi teman-teman yang lain. Saya jadi pengusaha bukan untuk kaya sendiri, insya Allah tidak. Gitu. Karena saya ingin berbagi. Jadi patokannya itu, kalau Anda pengen sukses, perbanyaklah sedekah dari sekarang. Berapapun itu. Sisihkan uang jajan kamu buat sedekah, niatkan kamu jadi manusia yang berguna, sukses bagi berguna nusa dan bangsa dan sukses buat keluarga. Kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf berdiri ya, perutnya udah gede jadi engap. Kalau saya begini, saya punya rumah makan. Kenapa? Tadi saya cerita, saya berpuasa bukan karena saya sok jadi orang yang solehah, bukan. Karena tidak ada yang harus saya makan. Oke? Akhirnya saya berpikir gimana ya supaya ada makanan terus, satu-satunya jalan saya punya rumah makan. Karena prinsip saya, orang gila saja mau makan, apalagi manusia normal. Oke? Nah, sekarang konveksi, backgroundnya tadi Anda tahu, saya pengen baju baru untuk sekolah dan alhamdulillah saya punya keinginan, Tuhan alhamdulillah ngasih jalan. Yang terutama mungkin sekarang mohon maaf, saya punya 256 karyawan dan 75% itu anak yatim semua. Kang Uus bilang barusan, berbagilah, sodakolah, insya Allah Tuhan akan mengganti, akan lebih banyak. Buat yang udah mati rasa, kita nyanyi bareng-bareng ya.
tenggelam, jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Ku terjebak di masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia, ketika ku masih mati rasa. Karena semuanya nyanyi ya. Dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak ingin lagi ku mengelak melirikkan cinta. Jadi kisah yang sempurna, tenggelam jiwaku dalam angan, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia, ketika ku masih mati rasa. Karena dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak ingin lagi ku mengelak keliru akan cinta. Dia juga pertama membuatku kecewa. Kamu yang sembuhkan luka. Baik, kita masih ada sesi berikutnya yang tidak kalah serunya tentunya. Dan nanti juga mungkin di akhir acara atau di sela-sela acara ada permintaan khusus nih dari narasumber kita, jutawan kita. Nanti siapa yang dapat menerima tantangan nanti akan dapat lagi dong cuan. Ya. Tapi sabar dulu, tahan dulu karena masih ada 2 lagi narasumber kita yang hebat-hebat. Ya, di sini kita panggilkan saja untuk presentasi untuk pertama kalinya. Siapa dulu ini? Ya, komandan kita. Ya, beliau adalah Kang Dodi ya dari Kabag Ops Polres Kabupaten Pangandaran. Kita dengar bersama, ada yang cita-cita ingin jadi polisi? Mana? Ada yang ingin jadi polwan? Oke, banyak sekali Kang Dodi. Tolong berikan pencerahan motivasinya supaya cita-citanya tercapai. Mangga Kang Dodi. Tes. Terima kasih para senior saya yang telah memotivasi ini di depan para senior kita. Saya minta 1 poin gak lama 5 menit. Catatannya tidak ada yang ngomong, tidak ada yang main HP. Kalau ada yang main HP saya turun, saya pulang ini. Tidak ada bunyi.
nggak ada yang kayak nyiruan. Saya keluar dari tempat ini. Kalau ada yang bunyi suara, saya keluar, turun sekarang pun. Nah ini yang saya harapkan, 5 menit nggak lama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang main HP ya. Kalau main HP berarti Anda tidak menghargai yang berdiri di sini. Saya jauh-jauh datang ke sini, menyempatkan waktu hampir 3 jam saya nunggu di sini. Tolong hargai. Baik, saya akan mulai. Saya anggota Polri dan saya jebolan dari SMA tercinta Parigi ini. Saya mantan Bintara, mantan Bantara. Ini guru saya. Ini Kang Ius, nih guru saya semua nih bapak-bapak sahabat. Wah, senior saya. Demi Allah, saya bangga dengan beliau ini semua nih. Makanya rekan-rekan, adik-adikku, Anda simak baik-baik dari beliau ini. Saya termasuk junior yang berkaca kepada beliau ini ketika paparan di depan saya kelas 3 waktu itu. Bantara. Ini kebanggaan saya Kang Yus, disiplinnya luar biasa ini beliau. Judat. Pokoknya kelas 1 gemeter saya masuk kelas 1 itu. Karena harus kenal dengan beliau-beliau ini. Itu yang membuat saya kenapa sekarang jadi kompol komisaris polisi rekan-rekan. Keren. Bukan ngompol. Kenapa tadi saya stressing, Anda disiplin, nggak ada yang main HP, dengarkan baik-baik. Keberhasilan, salah satu keberhasilan orang Eropa, keberhasilan salah satu orang Barat adalah kepandaian mendengar dan melihat apa yang diomongkan oleh orang yang ngomong. Izin senior, saya kebetulan anak kampung, saya dulu bahasa Inggris paling jeblok, paling sebel saya bahasa Inggris. Mana ibu guru bahasa Inggris di sini? Bu, bapak guru bahasa Inggris mana? Halo. Sekali lagi, dulu saya paling benci kepada bahasa Inggris, paling benci. Tetapi ketika saya ditugaskan di Kamboja, ketika saya ditugaskan di Bosnia, di Sarajevo, saya menyesal. Adik-adikku, bahasa Inggris saya bukan bahasa Inggris yang kelas kata beliau tadi elementary, intermediate, advance. Enggak saya lewati, yang ada saya cuma belajar otodidak. Sahabat saya Dede Junaidi itu yang bawa orang bule ke sekolah tuh. Di situ saya mulai pengen belajar bahasa Inggris. Alhamdulillah saya orang kampung, orang Parigi nih, asli saya orang kampung, orang sini. Saya diberangkatkan salah satu dari polisi Indonesia ke Kamboja dalam tugas PBB. Dengarkan baik-baik ini motivasi buat Anda. Dulu saya kalau kedatangan senior tuh gini, luar biasa, pengen aku kayak gitu, pengen. Makanya mohon maaf nih Pak Guru, senior, saya SMA gak pacaran, sorry. Kata Kang Yus, pantas we da tukang ngon muning cenah udah eken. Emang saya sengaja juga, saya sengaja bahwa saya batasi, saya ingin sukses dulu. Kasihan bapak saya, dulu saya punya prinsip, bapak saya, ibu saya udah 17 tahun mendidik saya sampai teenager, sweet 17 cek orang bule, udah cukup sampai di situ. Saya setelah itu ingin bergerak sendiri, sama seperti beliau. Adik-adikku, saya salah satu tuh anggota polisi Indonesia yang ditugaskan di PBB di Kamboja, di Phnom Penh. Kemudian saya berangkat lagi tahun 97 ke Bosnia, Sarajevo. Dari 335, saya anak kampung, ya. I am the pass the test, sama orang bule langsung. You are good driver but without behavior. Dengarkan baik-baik. Kata orang bule, Dodi, you are good driver but without behavior. Apa itu? Nyupirnya bagus, satu tangan, tapi katanya nggak ada sikap, kamu itu nggak ada sikap. Adik-adikku, kawan-kawanku, tolong, 78% kecelakaan disebabkan oleh kelakuan kita. Di belokan kemarin terakhir di Sucen tuh, ada anak SMA perempuan patah tulang, aduh sedih saya.
gara-gara etika berlalu lintas tidak diperhatikan. Satu itu. Yang kedua, saya minta adik-adikku pesan dari saya, ingat, halo? Wow. Saya mau ngomong penting nih, motivasi buat Anda. Tugas di PBB itu gajinya 30 juta sebulan. Ya, $3.000 sebulan langsung ya, printing di banknote ya, begitu di print 3 bulan, wow, $9.000 kali 14.000 berapa tuh? Ya, artinya apa? Kenapa saya ngomong ini? Adik-adikku, Anda wajib mampu jago bahasa Inggris. Tolong kuasai dunia ini, karena di PBB itu ada yang namanya staf PBB. Ada orang Australia, orang Malaysia, Singapura, Filipina. Saya nengok sepanjang jalan, sepanjang gang itu UN staff, nggak ada orang kita, nggak ada. Paling dekat Singapura. Padahal kata orang bule, izin Kang Yus, itu katanya paling seneng orang Indonesia. Kenapa? Karena pandai bergaul, lidahnya itu nggak kayak bahasa Inggris Malaysia. Kita mah kemana aja nyambung, nggak kelihatan. Kamu Indonesia ya? Enggak. Tapi kalau Malaysia, India pasti kelihatan bahasa Inggrisnya. Jadi saya pesan satu, raih cita-cita dengan disiplin. Nggak ada keberhasilan tanpa disiplin. Satu itu, ya. Dua, kuasai bahasa Inggris dengan baik. Saya terakhir kemarin ditawarin ke Amerika 2 tahun jadi instruktur. Tapi Kang Yus karena bahasa Inggrisnya ecek-ecek, saya nolak. My English is very bad. My English is very weak. So I am not take my opportunity to go to the abroad to America to be instructor, kata saya. Sorry, saya mau orang kampung. Itu saja barangkali motivasi dari saya. Saya bangga dengan rekan-rekan. Cuman satu, siapa yang sampai hari ini atau pernah berjualan? Cung, yang pernah berjualan sampai hari ini, sebelum sekolah dagang dulu. Ke depan, saya mau ngasih ada 5 amplop nih. Yang masih jualan, sebelum berangkat sekolah kamu jualan dulu. Sini aja, sini. Nih, yang masih jualan dagang dulu. Kalau sebelum sekolah dagang dulu. Mana? Ini? Nih. Berada di ring 1 kepresidenan, ya. Dia ada di staf kepresidenan, ahli utama. Kita panggil saja Kang Haji Usep. Mangga Kang Haji Usep. Kita berikan aplaus kepada beliau. Siapa yang ingin seperti beliau? Dari Parigi, benahi negeri. Saya Usep Setiawan, sehari-hari sebagai tenaga ahli utama di kantor staf Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parigi beserta seluruh guru-guru yang kami hormati, yang kami banggakan. Yang saya hormati para narasumber yang tadi sudah menyampaikan pemaparannya, panitia reuni akbar SMA Negeri Parigi, dan teman-teman sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Parigi, selamat pagi. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan teman-teman siswa SMA dan siswi SMA Negeri 1 Parigi.
Saya ingin menunjukkan bahwa kita adalah sama. Saya dan senior-senior yang ada di atas ini sama dengan siswa dan siswi yang sekarang ini sedang belajar di SMA Negeri 1 Parigi. Yang bedanya hanya faktor umur, faktor usia. Kebetulan kami lahir duluan, terus teman-teman lahir belakangan. Betul tidak? Tolong ditayangkan. Sintianya nangis, saudara-saudara. Nggak apa-apa, ini pengalaman berharga buat dirimu. Sebagai hadiahnya, saya nggak akan memberimu uang. Saya nggak akan memberimu uang. Uang itu ikan. Tapi saya akan memberikan kamu pancingnya, supaya kamu bisa mencari uang dengan pancing yang saya berikan itu. Saya berikan flash disk yang isinya buku yang tadi saya janjikan. Dan buku itu bebas diakses oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Parigi. Jadi yang membutuhkan buku yang tadi disebutkan Cynthia, silahkan hubungi Cynthia ya. Filenya saya berikan. Keren. Kasih ya. Foto dulu. Nih, foto nih. Foto Kasih. dulu, foto. Baik, next slide. Itu ada video. Next. Ya. Perhatian boleh ke layar di depan. Saya membagi pemaparan ini masa sekolah dan masa kerja serta dunia menulis. Bagi saya pribadi yang saya harapkan bisa menginspirasi teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 Parigi. Kemudian saya berkesempatan untuk sekolah berikutnya, kuliah berikutnya, yakni di Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Kita udah jelas ya, arahnya bener. Ya. Maka tadi yang dibacakan Cynthia itu, maka gelar saya adalah Sarjana Sosial dan Master Science. Dan ini adalah ilmu yang saya dapatkan dari perjuangan dari Desa Karangkamiri sampai di SMA Negeri Parigi ini. Tepuk tangan untuk SMA Negeri Parigi. Tidak mungkin saya bisa mendapatkan gelar master kalau tidak digembleng di SMA ini. Next. Saya mau menggambarkan secara cepat pengalaman kerja saya. Sebelum di kantor staf presiden, saya bekerja di Badan Prakarsa Pengembangan Desa dan Kawasan. Ini sebuah NGO, Non-Government Organization atau LSM. Kemudian saya pernah menjadi peneliti di Sayogyo Institute Bogor. Kemudian saya pernah bekerja di Kementerian Pertanian sebagai sekretaris gugus tugas untuk kedaulatan pangan. Kemudian saya pernah bekerja di Dewan Kehutanan Nasional di Kementerian Kehutanan sebagai manajer program. Kemudian saya pernah di Badan Pertanahan Nasional BPNRI sebagai staf khusus bidang hukum. Tolong perhatikan. Saya menjadi staf khusus kepala BPNRI di pusat, tapi bidang hukum. Latar belakang ilmu saya antropologi dan sosiologi. Apa pelajarannya? Pelajarannya ilmu apapun yang kita pelajari, jangan khawatir, kita bisa berperan di bidang-bidang yang lain yang tidak berhubungan dengan ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah. Kemudian saya pernah di Komnas HAM sebagai Ketua Pelaksana Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria. Berikutnya saya pernah menjadi koordinator kelompok kerja organisasi non-pemerintah bidang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian saya pernah di YP2S, Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Sosial. Dan terakhir di Konsorsium Pembaruan Agraria di KPA. Next slide. Saya minta waktu 2 menit lagi, moderator. Ini ingin saya tunjukkan, slide ini penting. Tolong tanpa suara lagi ya, perhatikan ke slide ini. Teman-teman, dunia ini luas. Kalau tadi Kang Solihin sudah menggambarkan Indonesia ini luas. Dari pulau ke pulau, dari Papua, Kang Solihin punya pengalaman. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk datang ke 8 negara ini dalam rangka pelaksanaan tugas saya tadi. Berapa orang? Tergantung narasumber. Saya pernah ke Filipina,
Di sana ada pertemuan untuk menolak pembangunan yang sifatnya eksploitatif terhadap sumber daya alam. Saya pernah ke Thailand. Di sana ada belajar mengenai advokasi kebijakan, bagaimana mengubah kebijakan negara. Saya pernah ke RRC, Republik Rakyat Cina. Kami belajar mengenai koperasi produksi rakyat, bagaimana petani berkoperasi dan seterusnya. Kami pernah ke Afrika Selatan, di Afrika. Kami belajar bagaimana pemerintah menangani masalah-masalah agraria setelah rejim apartheid runtuh, setelah rejim Nelson Mandela memimpin. Saya pernah ke Peru, di Amerika Latin. Kami belajar mengenai koperasi produksi agraria. Saya pernah ke Belgia, ke Belanda dan ke Perancis. Kami diskusi dengan akademisi, dengan CSO, LSM mengenai gerakan pembaruan agraria di tingkat internasional. Tolong perhatikan ini. Ini akan saya bacakan dengan catatan tidak ada suara dari teman-teman. Bangkitkan kepercayaan dirimu. Bangun kerjasama dengan sesamamu. Kita benahi negeri dari Parigi. SMA Negeri 1 Parigi. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab bola. Tanya jawab. Iya, terima kasih Kang Usep yang sudah pemaparan tadi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi buat adik-adik. Sebut nama sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hidayat dari kelas 12 IPS 2. Denny Hidayat. Pertanyaan saya buat Pak Dodi. Kan untuk masuk kepolisian ada beberapa jalur. Nah, dan salah satunya adalah jalur tahfiz, hafalan. Nah, yang saya pertanyakan itu hafalan yang diterima ke kepolisian itu minimal berapa? Terus apa saja yang dinilai dari hafalan-hafalan yang kita dites tadi? Terus sama teknik kita di tes itu seperti apa? Apa perlu dites dari awal juz atau surat-surat yang dipilih oleh panitia sendiri? Terima kasih. Iya, ini masuk perguruan tinggi ya. Dari jalur itu ya, hafidz kitanya. Apa saja? Mangga Kang Dodi. Sahabat-sahabat yang berminat jadi polisi, ini bewara aja ya. Pendidikan Bintara Sersan 2 5 bulan gajinya 5 juta. Tuh yang mau punya gaji 5 juta tuh. Adik-adik, untuk persyaratan Anda dari SMA bisa masuk ke Bintara, nanti keluarnya Sersan 2 5 bulan pendidikan di Cisarua, atau masuk ke Akpol ya. Itu pendidikannya 3 bulan, 4 tahun maaf. Pemantapan terakhir keluar Letnan 2 calon jenderal. Ya, nah syaratnya kalau berkaitan dengan hafalan saya kurang tahu banget nih. Buka aja di seleksi Polri ya. Buka aja di seleksi Polri, di situ ada informasi mau masalah Bintara, masuk Akpol, kemudian dari sarjana, sumber sarjana juga ada. Silakan ya. Kalau untuk saya cuman pesan kalau pengen masuk di kepolisian, persiapkan dari jauh-jauh hari, nggak ngerokok, nggak minum, terus jaga kesehatan, tinggi badan 165 buat Polki, 160 buat Polwan. Itu aja ya. Selebihnya ditunggu di kantor di Polres ya. Cari Kabagop, nanti kita dialog. Rilahi ta'ala seharian boleh buat adik ya. Nuhun. Iya, saya yakin masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, tapi waktu jualan yang membatasi kita. Baik, saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan tentunya saya manusia biasa, pasti banyak sekali tutur kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Untuk itu mohon dimaafkan, banyak bicara banyak salahnya, dan ini akan saya serahkan kepada pembawa acara nanti untuk kenang-kenangan ya. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC. 지금 화려했지 makes no sense you couldn't get a dollar out of me 자 오늘 밤이야 난 독을 품은 꽃네 혼을 뺏은 다음 Look what you made us do 천천히 널 잠재울 fire 잔인할만큼 아름다워 I bring the pain like this stop crank venom this stop crank venom this stop crank venom get 'em get 'em get 'em straight till you don't like whoa 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 straight till you don't like taste that pink venom taste that pink venom taste that pink venom get 'em get 'em get 'em straight till you don't like whoa 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 straight till you don't like black pen and ink got bodies like Rambo rest in peace please light up a candle this the life of a vandal messed up and I'm still in some lean designing crime so it wouldn't be me diamond shining driving silence I don't mind it I'm riding flying private side by side with a pilot up in the sky and I'm wildin' styling on him and there's no chance cause we got bodies on bodies like this a slow dance 자 오늘 밤이야 난 독을 품은 꽃네 혼을 뺏은 다음 Look what you made us do 천천히 널 잠재울 fire 잔인할 만큼 아름다워 I bring the pain like this that pink venom this that pink venom this that pink venom get 'em get 'em get 'em straight till you don't like whoa 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 straight till you don't like taste that pink venom taste that pink venom taste that pink venom get 'em get 'em get 'em straight till you don't like whoa 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 straight till you don't like 원한다면 provoke us 감당 못해 and you know this 이미 퍼져버린 shot that potion 네 눈아픈 핑크빛 ocean Come and give me all the smoke don't need me more like I'm so rock and roll Come and give me all the flow that yourself I just stop drop I bring the pain like ra-ta-ta-ta 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 straight till you don't like ra-ta-ta-ta 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 I bring the pain like Iya, tepuk tangan untuk Modern Dance dari kelas 11. dan selalu gagal hatiku Semuanya berdiri.